Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haidil Anwar, NIM 2122210072, Program Studi Ilmu Komputer, mata kuliah Keamanan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing, di mana di sini kami mengambil kasus yaitu implementasi algoritma on time menggunakan algoritma Cipher Transposition sebagai pengamanan rahasia pesan. Seperti yang sudah ada di layar monitor ini, di sini adalah contoh kasusnya, di mana kita memasukkan kampus atau pesan teks atau plain text sebagai kampus dan key slogan sebagai kunci. Di mana di sini ada langkah-langkah yang kemudian harus kita lakukan untuk kemudian mencari kunci atau huruf itu. Kita menggunakan rumus yaitu C. Ciphertext adalah objek yang telah disandikan sama dengan dalam kurung P1. P itu adalah plain text yang digunakan sebagai pesan yang dikirim atau pesan yang belum disandikan, dan tambah K1. K itu adalah key atau kunci dari pesan yang dikirim itu. Dan 64 ini adalah rumusnya. 2 kali 64 ini adalah rumus dari algoritma on time pen untuk mencari kemudian kunci dari plain text ini. Kemudian kita tambah mod 26. 26 ini berasal dari huruf abjad yaitu A, B, C sampai Z, yaitu berjumlah 26. Kemudian kita masukkan di bawahnya lagi 75 ini, yaitu berasal dari K, dari huruf abjad itu kemudian ditambah dengan 64 menjadi 90. Jadi A itu dimulai dari 65, maka kalau kita ambil kasusnya dari sini, maka K itu hurufnya atau angkanya ada di 75. Kemudian P itu berada di angka 80. Setelah itu kemudian kita tambah menjadi 155 kurang 128. Mod 26 tambah 64. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwa 26 ini berasal dari huruf yaitu 26, dan 64 ini adalah rumus yang telah ditentukan. Kemudian 155 kurang 128. 128 ini berasal dari 2 kali 64 sama dengan 128, kemudian dikurangi menjadi 27. 27 kurang 26 sama dengan 1. 1 tambah 64 yaitu 65. Maka Ciphertext atau sandi yang akan dimasukkan yaitu dengan nilai 65 adalah A. Jadi kampus itu atau pesan yang dikirim itu memiliki sandi A. Itu adalah contoh pertama. Kemudian kita akan juga memasukkan dengan plain text atau pesan yang dikirim dan dengan berbeda, yaitu polgan, dan kuncinya yaitu kampus. Ciphertext yaitu sandi yang pesan yang sudah disandikan yaitu AP, YW, FG. Kemudian kita mengambil lagi rumus seperti di atas, bahwa pesan yang akan dikirim itu yaitu A, kemudian sandinya atau kuncinya P. Berdasarkan di atas, kemudian kita cari seperti juga di atas. Kita cari A kurang K tambah
26, mood 26 tambah 64. A ini seperti yang telah kita ketahui di atas bahwa berada di angka 65. Kemudian P, karena di sini adalah kuncinya P, maka P itu berada di angka 80. Kemudian tambah 26, kemudian mood 26 tambah 64. Di sini 65 kurang 80 yaitu 15, tapi tidak ditulis. Kemudian 26 tambah 64 yaitu 90, kemudian dikurang 15 sehingga hasilnya 75. Maka huruf ciphertext dengan nilai 75 adalah kuncinya K. Mungkin itu adalah pengantar dari algoritma on time pad, dan selanjutnya kita langsung saja masuk pada implementasinya. Langsung saja kita masuk pada implementasinya. Di implementasinya ini kita ambil contoh yaitu Stikom CKI Jakarta dengan kunci 5. Plain text atau pesan yang akan disandingkan yaitu Stikom CKI Jakarta dengan kunci 6. Langkah pertama untuk menginskripsi adalah dengan cara menuliskan plain text satu persatu sebanyak 6 karakter secara horizontal dari kiri ke kanan sesuai dengan key yang telah diberikan sebelumnya, sehingga susunan plain text menjadi seperti tabel di bawah ini. Ini adalah 6 karakter dari kiri ke kanan sebanyak 3 baris. Dari kiri ke kanan. Dari tabel di atas dapat terlihat ada 2 blok atau kolom yang kosong karena jumlah karakter plain text yang akan dituliskan di blok atau kolom sudah habis. Dalam artian jumlah karakter plain text lebih sedikit dari jumlah blok atau kolom yang tersedia, maka 2 blok atau kolom tersebut diisi oleh domain misalnya X ya. Di sini ada 2 kolom yang tidak terisi karena karakternya sudah habis, maka kita misalkan saja masukkan domain X ya, sehingga di kolom ini ada X, kemudian juga ada X. Kemudian kita melangkah pada tabel ketiga, proses enkripsi cipher transposisi tahap 2. Ini sudah bisa kemudian kita bagi dalam 2 kolom, jadi Stikom CKI Jakarta. Nanti di bawahnya ada sambungannya. CKI Jakarta, karena 2X tadi sudah habis karakter yang kita masukkan untuk menjadi pesan teksnya, maka kita asumsikan saja X ini sebagai plain teksnya tadi atau pesan yang akan dikirim. Pada tahap pembagian karakter plain text ke dalam blok atau kolom, maka ciphertext dapat dengan segera diperoleh dari pembacaan karakter secara vertikal dari atas ke bawah sehingga diperoleh hasil ciphertext sebagai berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pembacaannya itu dari atas ke bawah sehingga akan muncul seperti yang telah saya bacakan tadi. Dan pada proses deskripsi, kita membagi karakter ciphertext secara vertikal dari atas ke bawah sebanyak kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dihitung bahwa jumlah karakter ciphertext yang diperoleh adalah 18 huruf dan kunci sebanyak 3. Maka karakter ciphertext dituliskan dan dibagi ke dalam 3 blok secara vertikal dari atas ke bawah. 3 blok ya. Ini adalah Stikom. Ada juga kuncinya yaitu S, kemudian CKI yaitu C Jakarta ya. A Jakarta yaitu J, itu adalah kuncinya. Kemudian setelah selesai proses deskripsi tahap 1,
maka plain text sudah dapat diperoleh kembali dengan membaca tabel secara horizontal dari kiri ke kanan seperti pada tabel di bawah ini. Setelah kemudian kita tahu kuncinya itu, kemudian kita baca tabel itu dari kiri ke kanan seperti yang ada di tabel ini. Stikom, CKI, Jakarta. Nah, dari tabel di atas dapat diperoleh plain text sebagai berikut. Stikom CKI Jakarta XX. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ini adalah perumpamaan saja, karena plain text pada yang kita masukkan itu sudah tidak ada lagi atau sudah habis, maka kita masukkan saja XX ini sebagai perumpamaan. Langkah terakhir adalah menghilangkan domain huruf X sebanyak jumlah contoh yang ditambahkan saat sedang proses enskripsi sebelumnya, sehingga diperoleh plain text sebagai berikut. Kemudian langkah terakhirnya itu, perumpamaan ini kemudian kita hilangkan supaya plain text atau kunci yang kita masukkan dari pesan tersebut bisa kemudian seperti apa yang telah kita masukkan pertama tadi, yaitu Stikom CKI Jakarta. Jadi plain text-nya akan kembali menjadi Stikom CKI Jakarta. Kemudian kita akan melakukan implementasi pada aplikasi atau perangkat lunak dengan model Visual Desktop Application. Pertama itu, ini adalah tampilan menu. Ketika kemudian kita implementasikan dalam sebuah aplikasi atau pesan WA, WhatsApp, dan lain sebagainya, ini adalah sebagai menu. Kalau kita menggunakan algoritma on time pad tadi pada saat kita mengamankan pesan yang kita kirim. Ini adalah tampilannya. Kemudian langkah awal dalam menjalankan aplikasi ini yaitu membuka aplikasi yang telah dibuat, kemudian akan muncul tampilan awal utama, bisa dilihat pada gambar satu ini. Yang kita bisa lihat ini adalah tampilan awalnya. Kemudian kita akan melakukan pengujian sistem. Pada tab ini akan dilakukan pengujian sistem, yaitu difokuskan pada enskripsi dan deskripsi, kitopografi, transposition, cipher. Pada proses enskripsi dan deskripsi terhadap pesan teks plain text. Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan perangkat lunak software aplikasi tersebut dalam mengenskripsi dengan menggunakan kunci dan mendeskripsi dengan menggunakan kunci yang cocok, sehingga akan mengembalikan sebuah data informasi ke bentuk semula agar dapat dibaca data informasi tersebut dan menggunakan kunci yang tidak cocok terhadap pesan teks. Tampilan pesan teks dapat dilihat pada gambar 2. Jadi setelah kemudian kita mengirimkan pesan seperti tampilan pada gambar pertama tadi, tampilan awal atau menu awalnya. Kemudian di sini akan kemudian diuji apakah pesan yang kita kirimkan itu sesuai dengan kunci atau key yang dimasukkan. Di sini adalah proses pengujiannya. Pengujian enskripsi terhadap sebuah pesan teks plain text, di mana pesan teks plain text yang transkripsi tersebut masih dapat dibuka, namun pesan teks plain text menjadi teracak dan tersamarkan cipher text sehingga informasi tersebut tidak dapat dimengerti. Apabila kemudian kita salah memasukkan key atau kunci, maka pesan tersebut bisa kita lihat, tapi sudah terbagi-bagi atau tidak bisa lagi kita mengerti seperti pesan sebelumnya. Kemudian pengujian deskripsi terhadap sebuah cipher text, di mana cipher text dapat diubah kembali ke pesan teks semula sehingga informasi tersebut dapat dibaca dengan jelas seperti awal isi dari pesan teks. Jadi pesan itu bisa kemudian kita baca apabila kemudian kita kirim kembali,
yaitu pengirimnya mengirim kembali pesan itu dengan sandi yang sama, sehingga kita kemudian bisa melihat pesan itu secara utuh seperti yang dikirim oleh pengirim. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai studi kasus implementasi algoritma on time menggunakan algoritma Cipar Transposition sebagai pengamanan rahasia pesan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.